Halo, selamat malam teman-teman. Beberapa hari ini televisi swasta maupun di YouTube banyak sekali pengamat sepak bola yang memprediksi pertandingan antara timnas U23 Indonesia berhadapan dengan Guinea yang nanti akan dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 9 Mei 2024 nanti. Dan di antara ulasan banyak pengamat sepak bola itu, sebagian besar memperkirakan bahwa kita akan kesulitan untuk mengalahkan timnas U23 Guinea. Tentu pendapat mereka didasari atas beberapa fakta. Yang pertama bahwa secara peringkat FIFA timnas kita berada jauh di bawah Guinea. Peringkat FIFA kita 134 dunia, sementara Guinea itu 76 dunia. Itu satu fakta yang menjadi argumentasi atau alasan mereka. Kemudian fakta lainnya bahwa pemain Asia itu rata-rata pendek ya, termasuk Indonesia secara postur. Dan Guinea yang kita tahu wakil Afrika ini punya postur yang tinggi, dan secara fisik juga itu biasanya mereka unggul. Tidak hanya dari sisi tinggi badan atau postur, tapi juga dari sisi stamina. Karena kita tahu pemain dari Afrika itu rata-rata punya stamina yang bagus. Jadi berdasarkan beberapa fakta di atas kertas itu, maka banyak pengamat mengatakan akan lebih sulit, lebih mudah kita mengalahkan Irak sebenarnya dibandingkan kita mengalahkan Guinea. Namun teman-teman, sulit bukan berarti tidak mungkin. Peluang untuk menang tetap ada, asal kita bisa memanfaatkan banyak aspek yang ada di tubuh timnas kita. Dan saya sudah merangkum untuk kita 10 poin kunci timnas memenangkan pertandingan vs Guinea. Namun sebelum saya masuk, teman-teman yang baru menemukan channel saya, buruan tekan dulu tombol like dan subscribe supaya saya jelaskan 10 poin tadi tuh, teman-teman. Oke, kalau sudah, mari kita langsung mulai. Jadi poin pertama adalah timnas dalam spirit dan aura turnamen karena baru selesai mengikuti turnamen Piala Asia U23. Sementara Guinea sudah beristirahat cukup lama dari akhir tahun lalu 2023, teman-teman. Itu dari sisi spirit dan aura turnamen ya. Jadi semoga kita bisa memanfaatkan situasi itu, karena pemain kita kan baru selesai dari Qatar menuju ke Paris, Prancis. Jadi spiritnya itu masih hangat. Istilahnya masakan itu kan baru keluar dari kompor ya, masih hangat. Nah teman-teman, yang kedua, timnas kita harus bermain lepas, bermain enjoy, menikmati permainan, dan jangan membawa beban berlebihan. Ini penting teman-teman. Jadi bermain lepas ini penting, karena kalau kita bayangkan, kalau mereka bermain dengan membawa beban bahwa harus menang, itu ibarat orang naik tangga, tidak bawa beban aja sudah berat kan kalau naik tangga kan, apalagi disuruh lari. Apalagi kalau dia membawa beban sambil naik tangga. Nah itu analoginya seperti itu teman-teman. Jadi mereka harus bermain lepas saja, menikmati permainan. Itu teman-teman. Lalu poin yang ketiga, jangan merasa inferior atau merasa minder, merasa kecil, atau merasa lawan lebih unggul dan lebih hebat dari kita. Poin ini penting. Jadi poin 1, 2, 3 ini semuanya terkait dengan faktor mental teman-teman. Jadi ketika masuk lapangan sudah merasa kita sama saja dengan mereka, kekuatan kita sama. Itu teman-teman. Lalu poin yang keempat, harus punya fighting spirit atau semangat juang tinggi dan tidak mudah menyerah. Ini penting teman-teman, karena kalau mudah menyerah, bola lepas sudah, biarkan saja. Tapi kalau punya fighting spirit yang tinggi, maka ketika pegang bola dan direbut lawan, berusaha rebut kembali bola itu. Dan ketika lawan pegang bola, berusaha untuk mengambil bola dari lawan. Itu teman-teman. Poin keempat, fighting spirit ya. Lalu poin yang kelima, pemain harus bermain sebagai tim. Jangan egois, jangan pernah coba untuk mengandalkan permainan individu menghadapi lawan dengan postur tinggi dan determinasi tinggi. Kekuatan kita adalah permainan tim. Nah ini penting teman-teman. Kita ingat kemarin waktu kita kalah lawan Irak, kan ada pemain yang disorot tajam oleh netizen kan. Nah kesalahan itu jangan diulang lagi. Menghadapi Guinea yang secara fisik dan postur juga tinggi,
Kalau main egois, main sendiri, udah habis, pasti disikat habis sama lawan. Body charge saja kita sudah kalah di situ, teman-teman. Poin ke-6, teman-teman, kerjasama antar lini dengan operan-operan bola pendek cepat, karena itu merupakan ciri dan karakter permainan kita. Keunggulan kita terletak di situ. Jadi teman-teman, operan bola pendek dan permainan cepat itu ciri khas kita. Coba lihat teman-teman, kemarin ketika kita berhadapan dengan beberapa tim di Piala Asia kemarin, tim-tim kuat dan hebat seperti Australia, Yordania, dan Korea Selatan, kita bisa babat mereka dengan ciri permainan itu, teman-teman. Bola-bola pendek cepat, itu kuncinya, teman-teman. Jadi kita harus bermain dengan gaya kita, jangan terpengaruh untuk main dengan gaya lawan. Itu poin yang ke-6. Lalu poin ke-7, hindari membuat banyak kesalahan, terutama di daerah pertahanan sendiri, yang mengakibatkan tendangan penalti, tendangan penjuru, atau tendangan bola mati, karena itu membuka peluang bagi Guinea untuk menghajar kita. Kan kemarin berapa kali kita bikin kesalahan kan, bahkan sampai terjadi penalti. Kurang itu. Apalagi postur mereka tinggi-tinggi, servis bola mati pasti jadi makanan empuk mereka. Dan pasti bola-bola atas juga itu akan jadi makanannya mereka, karena postur kita kan lebih kecil dari mereka kan. Jadi hindari bermain bola atas juga, dan hindari untuk tidak membuat kesalahan di dekat area pertahanan kita. Karena kalau buat kesalahan di situ lalu terjadi tendangan bebas, mati kita. Mereka akan manfaatkan tuh untuk bisa mencetak gol. Kemudian poin ke-8, main cerdas, pandai mengatur stamina. Ini penting karena jangan sampai forsir di awal lalu kendor di akhir. Nah, ini akan dimanfaatkan oleh lawan juga untuk bisa mengambil keuntungan di menit-menit akhir ketika kita sudah kendor ya. Jadi harus pandai mengatur stamina. Itu teman-teman. Lalu poin yang ke-9, ikuti game plan dan strategi dari pelatih. Kapan dan bagaimana menyerang serta bertahan. Nah, ini penting teman-teman. Jadi coach STY pasti sudah mengatur dan menganjurkan setiap pemain ini bagaimana cara bermainnya pada posisi masing-masing, dan secara tim bagaimana organisasi tim dibangun dan bermain sebagai sebuah tim, kapan menyerang, kapan bertahan. Pasti saya yakin coach STY sudah memikirkan strategi itu, karena ini bukan lawan sembarangan, lawan yang punya postur tinggi, permainan fisiknya luar biasa. Karena ini kita tahu pemain Afrika rata-rata posturnya tinggi dan jangkung, pasti mengandalkan permainan fisik juga. Body charge saya yakin pasti akan dilakukan juga oleh mereka. Nah, kita juga harus bisa bermain cerdas. Jadi kalau mereka mengandalkan kecepatan dan kekuatan, ya kita juga mengandalkan kecepatan juga, tapi kecepatan bola-bola pendek. Bagaimana kita mengatur posisi supaya kapan bisa mencari area kosong, kapan bermain rapat dengan musuh, itu juga harus diperhatikan oleh pemain timnas kita. Jarak antar pemain juga harus dijaga supaya jangan sampai ketika teman pegang bola susah nyari teman untuk dioper karena berdirinya jauh. Jadi ini harus jadi perhatian pemain timnas kita juga. Lalu poin yang ke-10 atau terakhir adalah disiplin menjaga area masing-masing. Peralihan dari menyerang ke bertahan harus cepat dan tepat. Ini penting teman-teman, karena kita lihat di beberapa kali pertandingan juga, itu ketika tim kita keasikan membangun penyerangan, lalu tiba-tiba ada bola jauh atau long ball dari lawan itu langsung masuk ke area pertahanan kita, itu agak kesulitan kita. Kita lihat kemarin kan waktu, saya lupa persis pertandingan siapa melawan kita kemarin, untung Nathan Joaon bisa selamatkan tuh satu bola kan yang sudah masuk tuh, hampir saja masuk ke gol kita kan. Jadi itu pertahanan kita tuh harus benar-benar bagus. Jangan lupa untuk ketika sudah asik menyerang, lupa pertahanan kita. Nanti kalau serangan balik kita tidak buru-buru turun, nah itu mati kita. Jadi ya itu disiplin menjaga area masing-masing, lalu peralihan dari menyerang ke bertahan juga harus cepat dan bagus teman-teman. Jadi itu 10 kunci timnas bisa memenangkan pertandingan versus Guinea menurut saya. Dan teman-teman apabila punya pandangan, pendapat masing-masing, boleh kasih ulasan juga di kolom komentar ya. Karena kan
Kita di sini kan hanya sebagai penonton yang bisa memberikan ulasan. Tetapi sebagai pelatih dan pemain, saya yakin coach STY beserta para pemain kita itu sudah tahu apa yang harus mereka lakukan. Tinggal bagaimana mereka disiplin untuk melakukan apa yang menjadi instruksi dari coach STY untuk dilakukan di atas lapangan. Itu teman-teman. Sementara itu dulu ulasan yang bisa saya berikan untuk kita malam hari ini. Terima kasih yang sudah memberikan dukungan ke saya berupa like dan subscribe. Dan selamat malam.